Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Nike LeBron NNXT AMPD. Gue kaget sih waktu pertama kali LeBron ngedebut sepatu ini karena sepatunya asli guys. Kelihatan keren banget karena nggak cuma jadi versi NNXT biasa, tapi ternyata sepatu ini tuh mengambil inspirasi dari sepatu Nike Zoom Generation, di mana ini jadi sepatu yang pertama kali didebut oleh LeBron James di pertandingan NBA pertamanya. Seri NNXT ini jadi salah satu sepatu yang menurut gue sih menarik banget karena kalau kita ngelihat versi signature-nya LeBron James itu kan harganya 3,1 sekarang kalau nggak salah, dan sepatu ini tuh dijual dengan harga 2.489.000. Seri NNXT sendiri menurut gue jadi salah satu seri yang cukup menarik ya, dimana kalau kita ngelihat sepatu Nike signature-nya LeBron James itu kan harganya di 3 jutaan ke atas sekarang, dan seri ini jadi sepatu yang dijual dengan harga 2.489.000. Dan nggak cuma sampai di situ aja, dimana sekarang itu sebenarnya udah rilis sepatu Nike LeBron 21, tapi ternyata seri NNXT ini masih jadi sepatu yang dirilis sampai sekarang. Di Indonesia kebetulan tuh baru masuk, meskipun sepatu ini udah didebut sama LeBron James di beberapa bulan ke belakang, dan menurut gue dijual dengan harga yang 2.489.000. Kalian ngedapetin teknologi yang cukup identik sama sepatu Nike LeBron 21, dimana tuh secara cushioningnya sendiri kalian tetap akan ngedapetin zoom turbo di bagian depan, terus ada penggunaan zoom unit lagi di bagian belakang sepatunya. Yang membedakan cuma dari sisi penggunaan foam compound yang ada di sepatu ini, dimana feel-nya itu lebih firm dibandingkan dengan apa yang bakal kalian dapat di sepatu signature-nya LeBron James. Kalau yang sepatu Nike LeBron 20 itu pakai Cushlon, 21 juga sama. Sepatu ini kita mendapatkan foam yang terbilang lebih basic dibandingkan dengan foam yang ada di sepatu tersebut. Juga di sepatu ini kalian akan mendapatkan teknologi Nike Sphere juga di bagian dalam sepatunya, dan detail yang cukup menarik di sepatu ini kalian bisa lihat di bagian dalamnya. Di sini tuh ada tanggal debut LeBron James bermain di NBA. Untuk versi NNXT sendiri sebenarnya tuh bisa dibilang ini kayak versi light ya dari sebuah iPhone gitu. Jadi kalau ada iPhone Pro terus ada versi yang biasanya, NNXT ini jadi sepatu yang versi biasanya. Dan kalau kalian lihat versi NNXT ini yang sebelum AMPD adalah merupakan sepatu LeBron 20 yang bisa dibilang build-nya itu lebih ringan dengan adanya penggunaan tekstil di bagian belakang sepatunya. Versi AMPD ini menggunakan material leather di bagian atasnya yang dikombinasikan dengan material tekstil juga di area belakang. Jadi secara looks-nya sendiri menurut gue sih kayak berasa lebih premium, lebih suportif juga, build-nya lebih kokoh secara penggunaan material uppernya, dan di sini juga ada penggunaan beberapa synthetic overlay seperti di bagian depan sama di bagian belakang sepatunya ini guys. Untuk penggunaan leathernya sendiri sih jujur aja gue nggak terlalu yakin seberapa bagus quality-nya, karena untuk bagian samping-sampingnya ini semua kayak dilapisin lagi sama Nike. Biasanya kan kayak grain-nya itu bisa dilihat, di sini nggak kelihatan. Tapi menurut gue dengan adanya penggunaan material seperti ini tuh bakal bikin sepatu ini butuh break-in yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan versi NXT pada umumnya guys. Dan yang gue suka dari sepatu LeBron NXT ini juga dari sisi fitnya itu menurut gue lebih oke dibandingkan dengan sepatu Nike LeBron 20 versi reguler. Dan ini sih bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang fitnya itu nyaman banget secara keseluruhan. Buat gue sendiri, gue beli true to size, fittingnya nyaman, terutama di area tengah, di area belakang ankle itu enak banget waktu gue pakai sepatu ini. Dan menurut gue juga buat kalian yang punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Salah satu detail juga yang cukup menarik di sepatu LeBron NNXT ini adalah di bagian bawah sepatunya, dimana kalian bisa lihat inspirasi traction yang ada di sepatu ini. Ini tuh diambil dari penggunaan map Akron, Ohio, yang ini menunjukkan lokasi kelahirannya LeBron James tersendiri guys. Secara implementasinya sendiri ini tuh nggak yang tebel-tebel banget, tapi dari si penggunaan rubbernya ini terbilang cukup solid. Jadi kalau kalian pengen gunakan di lapangan outdoor sesekali, menurut gue ini bakal jadi salah satu opsi yang cukup oke jika kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Secara keseluruhan Nike LeBron NNXT AMPD ini bisa dibilang jadi versi yang lebih premium lagi dibandingkan dengan versi NXT biasa. Di bawahnya LeBron 20 versi reguler, tapi ngelihat lagi dari sisi harganya yang terbilang lebih terjangkau, ini menurut gue jadi salah satu sepatu yang menarik banget guys. Secara first impression sendiri buat gue sih looks-nya ini bener-bener keren. Tadi banyak juga tim yang ngomong kalau sepatu ini looks-nya keren banget, warna hitam putih, terinspirasi dari sekali lagi
Nike Zoom Generation, detailnya double swoosh di bagian samping, terus ada metal eyelidnya juga ini di sini, terus di bagian belakangnya ada detail-detail yang cakep lagi, dan juga sepatu ini menggunakan box yang spesial juga, dimana di tengahnya ini ada tulisan NNXT AMPD, terus kalian juga bakal dapat text pack di sini. Yap, detail teknologi yang ditawarkan di sepatu ini semuanya ada di sisi packagingnya juga guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike LeBron NNXT AMPD, dimana ini jadi salah satu sepatu basket yang menurut gue kalau kita ngomongin dari sisi harganya dibandingkan dengan sepatu Nike LeBron 20 atau 21, ini jadi salah satu opsi yang worth it banget buat kalian yang mungkin punya budget di sekitar 2,5 juta. Secara teknologi juga gak kalah dengan versi signature-nya, dan gue juga penasaran deh gimana pendapat kalian tentang sepatu ini. Thank you so much pokoknya udah nonton video kali ini, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.